recoverable, kemudian higher, fair value, less cost to sell, dan value in use. Nah, ini ada contohnya, carrying amount cruise equipment sebesar $200.000 ya. Kemudian fair value less cost sell-nya adalah $180.000. Value in use-nya 205.000 ya. Nah, ini contohnya di ilustrasi 11-15. Kemudian ini impairment loss. Artinya apa? Impairment loss itu bahwa ada penurunan nilai tapi menimbulkan kerugian. Jadi carrying amount dengan recoverable amount-nya itu dibandingkan. Ternyata carrying amount-nya itu lebih besar dari recoverable amount. Ya. Nah, jadi kita pakai apa? Pakai pencatatan untuk jurnalnya karena loss itu kan di debit ya, saldo normalnya. Jadi loss on impairment pada accumulated depreciation equipment. Nah, kalau gain itu di kredit, kalau untuk loss itu di debit. Kemudian ini ada ilustrasi ya, ilustrasi contoh dari impairment tadi. Kalau misalnya impairment-nya loss ya, jadi ada selisih 3 juta. Nah, maka seperti tadi ya, loss on impairment, jurnalnya di debit pada accumulated depreciation equipment sebesar 3 juta ya. Impairment-nya sama penyusutannya. Kemudian ini untuk melihat ya, apakah impairment-nya loss atau gain. Ternyata ini loss juga. Jadi carrying amount-nya lebih besar, 200.000 dibandingkan dengan recoverable amount-nya. Jadi impairment loss. Kemudian nanti dibuat jurnalnya. Ini ya, seperti ini. Jurnalnya itu berarti nominalnya adalah selisih 33.486 itu dolar ya. Itu adalah selisih untuk yang loss-nya. Catat jurnalnya. Oke, ini diulang-ulang ya. Diulang-ulang nih. Untuk impairment loss-nya diulang-ulang. Nah, kemudian ini impairment aset itu nanti bisa kita lihat dari laporan impaired. Kemudian tidak ada depresiasi, tidak ada amortisasi ya. Ini untuk skema atau grafik dari accounting for impairment. Kemudian untuk depletion itu berhubungan dengan natural resources atau sumber daya alamnya ya. Nah, untuk sumber daya alam ini atau natural resources ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah aset secara biologikal, kemudian yang kedua adalah mineral resources atau sumber mineral. Jadi kalau misalnya biological asset ini menggunakan pendekatan fair value. Kemudian untuk yang sumber mineral, contohnya oil, gas ya, mineral mining. Nah itu perlu adanya complete removal or consumption ya of the asset. Kemudian perlu juga data atau informasi untuk replacement of the asset. Nah, jadi kalau untuk depletion itu adalah proses ya, sebenarnya proses of allocating the cost of mineral resources. Jadi depletion itu proses bagaimana kita mengalokasikan cost ya, cost harga perolehan sumber daya mineral. Nah, untuk menentukan depletion base ya, jadi perhitungannya itu kita harus mengetahui pre-exploratory cost dan exploratory and evaluation cost. Itu harus ada ya. Kemudian development cost atau biaya untuk pengembangannya bagaimana. Nah, itu dari situ kita bisa menghitung depletion base-nya. Untuk write off atau penghapusan ya, write off resource cost ya, secara normal perusahaan itu menghitung depletion dari unit of productivity method. Jadi menggunakan pendekatannya aktivitas, unit aktivitas. Nah,
Depletion itu sendiri merupakan fungsi dari jumlah unit yang dilakukan ekstrak atau pembagian dalam periode. Jadi ini formulanya. Total cost-nya berapa, kurang residual value, dibagi total estimated unit available. Kemudian dapatlah depletion cost per unit. Nah, untuk unit ekstrak kali dengan cost per unit, itu disebut dengan depletion. Kemudian ini contoh ya, contoh penghitungan depletion cost per unit. Ya, untuk datanya diketahui. Kemudian setelah itu baru bisa dibuat untuk penyusutannya. Ya, untuk jurnalnya apa? Nah, di sini kan yang informasinya adalah inventory pada accumulated depletion ya. Inventory pada accumulated depletion. Nah, ini estimasinya ya, estimasi dari recoverable reserve. Oke. Nah, untuk liquidating dividend ya, untuk liquidating dividend perusahaan contohnya ada saldo return earning sebesar 1.650.000. Kemudian akumulasi depletion-nya untuk mineral propertinya sebesar 2,1 pound sterling, share premiumnya diketahui. Kemudian perusahaan itu mengumumkan dividennya itu 3 pound sterling per lembar untuk 1 juta lembar saham yang beredar. Nah, tercatat 3 juta ya, 3 juta pound sterling untuk cash dividend. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Sehingga perlu sekali pencatatan ya untuk mencatat transaksi atau merecord kejadian ini. Jadi untuk RE-nya bagaimana, untuk share premium bagaimana, kemudian secara tunai itu berapa pencatatannya untuk cash dividendnya. Jadi cash-nya sendiri 3 juta ya. Kemudian ada pembagiannya yang untuk satu return earning, yang satu lagi adalah untuk share premium. Nah, untuk penyajian atau presentation dari financial statement, pengungkapan yang berkaitan dengan pengeluaran atau expenditure ini, kita harus perhatikan yang pertama adalah kebijakan akuntansinya. Jadi kebijakan akuntansi itu untuk melakukan eksplorasi atau melakukan evaluasi dari pengeluaran yang ada, ya termasuk pengakuan untuk asetnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, poin yang kedua adalah jumlah aset, jumlah liabilities, income, expense, ya operating cash flow atau arus kas yang bagian operating section itu. Nah, apakah meningkat dari eksplorasi untuk melakukan evaluasi dari sumber daya mineral. Jadi untuk depletion ini perlu sekali diperhatikan dua aspek tersebut. Untuk recognizing pengakuan dari revaluasi, ya perusahaan itu tentu melihat nilai dari aset yang tangible dengan umur manfaat yang lama. Nah, setelah akuisisi kita lihat untuk cost-nya berapa, kemudian fair value-nya itu berapa. Nah, ini ada contoh ya. Contoh di sini adalah adanya revaluation dari tanah atau land. Nah, jika ada transaksi seperti ini, maka kita catatnya land-nya itu di debit, ya. Kemudian unrealized gain on revaluation land-nya adalah di kredit, ya, 200.000. Kenapa 200.000? Karena di awal tanah ini dibeli sebesar 1 juta euro. Ya, tetapi ternyata nilai wajar, nilai pasar fair value land ini 1.200.000. Tentu ada keuntungan, ya. Jadi land pada unrealized gain on revaluation land sebesar 200.000 euro. Nah, kemudian ini adalah contoh penyusutannya ya, penyusutan yang berhubungan dengan depreciable asset seperti biasa. Debit depreciation expense, kemudian kreditnya adalah accumulated depreciation, kemudian kita cantumkan apa yang dilakukan penyusutan. Oh, ternyata untuk transaksi ini adalah berkaitan dengan equipment. Ya, ini akumulasi depresiasinya. Kemudian ternyata ada keuntungan unrealized gain on revaluation, ya. Nah, ini isu-isu revaluasi. Kemudian berikutnya ini adalah presentasi dari PPE, Property Plant Equipment.
dan mineral resources. Jadi untuk depresiasi itu ya melibatkan aset dan kita menggunakan akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi. Untuk depresi aset itu termasuk dengan penggunaan akumulasi depletion dan secara langsung juga mengurangi aset. Nah, untuk pengungkapan itu sendiri ya, kita perlu melakukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Itu meliputi basis of valuation, dasar untuk penilaian kita apa ya. Kemudian pledge lines and other commitment. Nah, itu juga bisa diungkapkan atau diinformasikan ya bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, yang berhubungan dengan PPE untuk melakukan analisis antara lain adalah kita bisa pakai formula untuk analisis asset turnover ratio. Ini untuk menganalisis yang masih berhubungan dengan property, plant, and equipment. Jadi untuk melihat apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penjualan ya dari investasi yang ada di aset-aset yang ada di perusahaan tersebut. Kita bisa melihat analisa performance atau kinerja perusahaan tersebut antara lain dari aset turnover. Aset turnover itu adalah perputaran aset, di mana perputaran aset ini meliputi penjualan bersih dan total aset rata-ratanya berapa. Jadi kita pakai antara lain asset turnover ratio itu untuk menilai kinerja suatu perusahaan ya. Jadi kinerja atau performance ini bisa kita bandingkan antara perusahaan yang sejenis ya dengan perusahaan lain, perusahaan yang satu dengan perusahaan yang kedua yang sejenis, atau perusahaan yang sama tapi kita bandingkan antara 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan pada saat ini atau current ya. Jadi ini adalah asset turnover ratio untuk perhitungannya. Ya, nih ya. Jadi untuk perputarannya. Kedua, kita bisa melihat kinerja atau menganalisis dari sisi profit margin on sales. Nah, profit margin on sales ini dapat kita hitung dari net income, ya, laba bersih, dibagi dengan net sales atau penjualan bersih. Dari sini kita bisa melihat apakah profit marginnya, persentasenya tinggi ataukah rendah. Fungsi dari rasio ini atau analisis ini adalah untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional, ya, terutama untuk level atau tingkatan penjualan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menganalisis melalui rate of return on asset. Nah, ini bisa kita hitung dari net income dibagi dengan average total asset atau total aset rata-ratanya berapa. Untuk analisis ini fungsinya apa? Untuk mengukur ya, apakah perusahaan itu sebenarnya ya memiliki keberhasilan untuk menggunakan aset yang ada dalam perusahaan itu untuk memperoleh laba ya, untuk memperoleh laba dari perusahaan. Jadi satuannya persen. Nah, jadi di sini kita jabarkan nih dari rate of return on asset, kemudian profit marginnya, kemudian asset turnover-nya. Jadi kita bandingkan, ini bisa dicoret ya, kalau misalnya penyebut dan pembilangnya bisa dicoret, kemudian hasilnya adalah net income per average total asset. Nah, ini ya. Ternyata jika dikalikan sama ya, 5,96% kali 1,21 hasilnya 7,2%. Oke. Ya, jadi itu adalah gambaran ya, gambaran dari chapter ya. Nah, tugas berikutnya adalah dari chapter ini, waktu ya. Jadi mahasiswa membuat ringkasan dulu, ringkasan 3 halaman ya, ringkasan 3 halaman tulisan tantangan
untuk mata chapter 11, tapi chapter 11-nya kita masuk ke hitungan. Jadi kita menyertai exercise dan problem atau brief exercise yang ada di chapter 11 ya. Jadi untuk ini penjelasan, kemudian kita lanjutkan penugasan mandiri, yaitu membuat ringkasan ya, membuat ringkasan minimal 3 halaman folio. Nantinya Google Classroom ya. Sudah paham semua? Sudah, semester Bu. 5. Sudah, Bu. Ya. Baik, Classroom, ini sekarang saya mau ini dulu ya, mau cek kehadiran ya.